Yang miris itu adalah di tahun 1900-an tuh rakyat saya sedang apa saat itu? Sedangkan rakyat di negara Malaysia sudah diberikan pendidikan. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is about sastra. I'm so happy today we are in UPSI, Universitas apa tuh UPSI tadi ya? Universitas Pendidikan apa? Coba bantu saya. Dan kita di sini udah di Museum Pendidikan Nasional. I'm happy because I'm a teacher, so kami dibawa ke Museum Pendidikan Nasional. Kita bisa melihat apa-apa aja yang bisa kita temukan di sini. Dan Suluh Bangunan Budiman. Suluh itu apa? Interesting. Selamat datang. Assalamualaikum. Oh, Universitas Pendidikan Sultan Idris UPSI. Oke. Dan yang berbeda di sini adalah di museumnya kita harus menanggalkan sepatu. Jadi dan sudah disambut dengan lagu-lagu lain. Museum Pendidikan Negara Sultan Idris. Wow. 27. Sekarang 27. Sesuatu strasnya di sini adalah Jakarta. Dasar dan kurikulum. Dasar kebijakan. Oke. Policy. Tahun 2 ilmu pendidikan tentang jasmani etis. Tapi ini mesti ada. Ilmu hisab itu apa, Pak? Hitung matematika. Oh. Bisa hitung. Ya. Ilmu pendidikan, ilmu jasmani, oke. Seni lukis, bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Ilmu hisab. Oh, ini sama anak-anak sudah ada pelajaran bahasa Inggrisnya. Kajian tempatan berarti lokal. Iya. Science, civic is PPKN, kewarganegaraan. Citizenship. moral. Dari segi Moral. moral. Oke. Music, alat pandang dengar. Sesuatu yang bisa kamu ekspor. Audiovisual. Ya, untuk anak-anak tahun 2. Tahun 2 ini umur 2? No. Tahun kedua. Oke. TKB betul, bukan TKB. Ini bahasa Inggris seperti tahun 1. Seperti tahun. Oke. Ini dia sudah orang Indonesia. Wow. And of course, Agama yang paling penting juga harus ada. Dia soal. Oke, pelajaran agama diadakan pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah yang mempunyai tidak kurang daripada 15 orang murid yang beragama Islam. Oke. Interesting. Sukatan pelajaran dan jadwal waktu yang sama bagi semua sekolah. Oke. Di tahun 1979, pemerintah Malaysia sudah mencanangkan sebuah kajian. Ini adalah gambarnya di tahun 1979 loh guys, dimana di situ harus ada stress on a Malaysian curriculum paradigm, harus benar-benar berdasarkan kurikulum paradigm, walaupun mungkin ada sedikit penyesuaian ya dengan kurikulum luar, namun tetap ditekankan kepada sebuah kurikulum paradigma kurikulum Malaysia. Kemudian stress on the basic education of 3R and remedial educations. 3R ini adalah mengira, mengeja dan menulis. Oke. Tulis dan hitung. Upper secondary education through academic and vocational lines. Kemudian, this is very interesting. Di tahun 1979 sudah ditekankan opportunities to acquire education from the age of 9 through years on. 11 years.
a strong spiritual education and increase in overall quality of education. Wow, sudah ditekankan anak-anak di usia 9 sampai 11 tahun itu harus mendapatkan education yang adil dan merata. Adil dan merata sama harus ada a strong spiritual education itu loh, Mister. This is actually my favorite part because means if you are children in Malaysia, betul, you don't need to, maybe in my opinion, you don't need to enter madrasah Islam or sekolah Islam or madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, just to stress the religion things. You can join in every single school here in Malaysia. Akan tetap mendapatkan mata pelajaran agama di situ, lesson agama di situ. Dan mungkin mau ditekankan juga bahwasanya pendidikan tuh harus berjalan beriringan dengan agama, Mister. Kamu pintar percuma kalau kamu tidak tahu ilmu agama. Seperti itu. Interesting part here adalah ada pembelajaran bahasa Jepang digalakkan semasa zaman penjajahan Jepang di tanah Melayu. Kemudian di Indonesia dulu emang disuruh belajar juga ya. Kita disuruh kerja. Disuruh kerja aja kan? Tidak disuruh sekolah. Tidak boleh sekolah. Bahkan perempuan sama sekali tidak boleh sekolah. Kenapa di sini bisa diajarin bahasa Jepang ya sama kolonial? Wow. Masya Allah, dari tahun Malaysia atau Malaya merdeka pada 31 Agustus 1957, kemudian pendidikan rendah di tahun itu sudah dipercumakan, sudah digratiskan. Wow, jadi benar-benar sejak kemerdekaan itu sudah concern banget tentang pendidikan. Hal yang perlu dan sangat di need pada time untuk kemerdekaan diisi adalah pendidikan. Oleh karena itu diberikan pendidikan rendah percuma dari tahun 1957 atau 1960. Dan inilah sejarah dasar pendidikan di Malaysia. Mistika kemarin bertanya sama kita berdua, Mister, kenapa laki-laki Malaysia itu sangat alim-alim? Iya, iya. Mistika, right? You ask, kenapa laki-laki Malaysia itu sangat alim-alim? Kemarin bertemu Bomba, ada Bomba yang tak mau shake hand sama Mistika. Mistika merasa sangat terenyuh, luar biasa laki-laki. Kenapa? Karena dari dulu nih dasar pendidikan Malaysia, dasar pendidikan Malaysia awal di tanah Melayu itu mereka mulai di abad ke-14 hingga sebelum kedatangan penjajah. Corak pendidikan adalah berbentuk tidak formal. Kemudian seterusnya menjurus pengembangan agama Islam. Seperti jadi di pendidikan even before kemerdekaan Malaysia itu di awal tanah Melayu itu sudah benar-benar mengacu pada pendidikan Islam. Sebenarnya Malaysia diuntungkan karena Malaysia tidak terpisah dataran dengan Asia besar. Tidak seperti Indonesia yang terpisah dari Asia besar. Jadi pedagang, pendidik dari Arab mudah datang ke Malaysia dan menyebarkan ilmu agama. Sehingga semangat berpendidikan, semangat mengajar ilmu agama dengan mudah diterapkan di tanah Melayu bahkan sejak abad ke-14, di mana itu adalah abad di mana kerajaan Hindu-Buddha masih ada di Indonesia. Pedagang Arab dan India yang beragama Islam datang dan mewujudkan institusi pendidikan yang dinamakan sekolah pondok. Pada abad ke-18 dan 19 di Terengganu, Kelantan dan Kedah mempunyai banyak sekolah pondok dan merebak hingga ke Singapura at that time. Ternyata dasarnya lebih ke arah menyediakan seberapa ramai mubalik Islam karena keperluan guna tenaga bagi mengembangkan syiar Islam pada waktu itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh para kolonial untuk datang ke Malaysia ini sepertinya hanya meneruskan apa yang sebenarnya sudah ditanamkan oleh para pendahulu Melayu. Sudah mereka mendapatkan sekolah walaupun tidak formal, walaupun tidak formal bentuknya di abad ke-14, kemudian diteruskan oleh British. Diteruskan oleh British, betul. Kemudian dengan sistem yang lebih baik. Justru betul sekali. Dan pada pendidikan pada dasar pendidikan era British ini ada 5 jenis sekolah.
sekolah Melayu, lalu sekolah Cina, sekolah India, sekolah Inggris, dan sekolah agama ataupun madrasah. Tidak dibuang sekolah yang ini, walaupun Inggris sudah ada, karena Inggris tahu ya, karena udah ada dari dulu, dan tidak dibuang seperti itu. Kalau dulu kan kita sebelum di kolonial ya, sebelum dikolonial Indonesia itu kan memang belum ada sekolah ya. Betul. Mungkin hanya ceramah-ceramah. That's right. Kelompok kecil yang lama-lama menjadi besar dari kerajaan dan kerajaan. Betul. Kalau ini memang sudah ada sekolahnya. Inggris datang, kemudian Jepang datang pun memperkenalkan. Iya, pembelajaran bahasa Jepun digalakkan semasa zaman penjajahan Jepang di tanah Melayu. Jadi mereka kontras banget. Betul, mereka sadar bahwa memasukkan ideologinya bukan dengan cara orasi, bukan dengan cara berperang, bukan dengan cara berdebat, bukan dengan cara konferensi, tapi mereka memasukkan ideologinya dengan pendidikan-pendidikan yang sekolah-sekolah itu sudah ada secara fisik. Oleh karena itu ada sekolah Inggris juga zaman itu. Iya. Kalau tidak salah, George kelima ya. King George the Five. George V itu nggak di negeri 9 yang saat kemarin kita visit. Including this one, Mr. Yeah. It was built by British. Yes. Oopsie. Old building, British style, ya. Tapi masih terpelihara dan masih digunakan, itu amazing. Maybe that's why we cannot wear the shoes. That's how they maintain. Dan ini adalah sebuah laporan atau sebuah bukti nyata bahwasanya memang Inggris itu datang untuk menjajah. Namun salah satu hal yang bisa dikatakan kita Malaysia lebih beruntung dibanding Indonesia adalah di tahun 1891. Nah, saat itu sudah dibangunkan sekolah-sekolah loh di sini, seperti itu. Sekolah Convent Saint Mary adalah sekolah perempuan tertua di Sabah. Ia dibina pada 5 November 1891 atas pertolongan rahib Franciscan. Kemudian di tahun 1910 pun itu ada sekolah Katolik juga di sini. Kemudian 1913 Clifford School, dan kemarin kami ke sini 1928 itu ada SMK George V di Negeri 9 di Seremban. Itu adalah hal yang sangat oposit dengan apa yang terjadi di Indonesia, bahwasanya tidak boleh sekolah oleh penjajah Belanda saat itu yang menjajah 3,5 abad. Sungguh sebuah fenomena atau fakta yang sangat berbalik sekali, dan orang-orang Malaysia seharusnya bersyukur atas ini. I mean, it's just blessing in disguise actually. Tidak bersyukur sih, tapi blessing in disguise. Tuhan memberikan takdir yang mungkin sedih, menyedihkan, tapi ada berkat. Ada berkat juga seperti itu. Bayangkan, Mister, di tahun 1891 saat Malaysia sedang sudah bangun sekolah, kita sedang disuruh bekerja dan sedang membangun hukum. Betul. Indonesia, jadi hukum Belanda, kemudian hukum yang lain diperbaharui. Jadi mereka menyimpan landasannya saja sudah kita. Even ini adalah sekolah perempuan, Mister. Sekolah perempuan tertua di Sabah. Kita sudah rakyat aja nggak boleh sekolah, apalagi perempuan saat itu yang benar-benar tidak boleh diizinkan oleh sekolah, oleh penjajah atau kolonial. Jadi dengan mengunjungi museum seperti ini kita bisa tahu banget bagaimana perkembangan dengan sebuah fakta dari masa ke masa. Wow, dan ternyata diajarkan juga bahasa Cina atau bahasa Mandarin saat itu ke masyarakat ataupun rakyat-rakyat. Sebagai salah satu bangsa yang juga betul. Look at this, mengajarkan tulisan Mandarin atau kaligrafi Mandarin kepada murid-murid walaupun beliau adalah anak murid Melayu. Memperkaya jadinya ya, memperkaya ilmu. Tapi dalam level internasional ya. Betul. Jadi ada sekolah India, sekolah Betul. Cina. Kaligrafi Cina. Nah, dan ini adalah bentuk daripada sekolah Pondok Al Madrasah Al Islahiyah
Al-Wataniyah yang seperti kita bilang tadi, bahwasanya pada awalnya fondasi pendidikan Malaysia itu adalah sekolah-sekolah pondok ini, sekolah-sekolah agama dengan hanya bentuk seperti ini. Mereka tetap ingin belajar walaupun dengan sebuah pondok seperti ini. Kemauan belajar mereka mendapatkan support, Masya Allah, oleh orang-orang pada zaman dahulu kala. Sedangkan saat itu orang-orang Indonesia pun memiliki keinginan yang tinggi untuk belajar, tapi the thing is tidak mendapatkan support dari kolonial, tidak mendapatkan support dari manapun saat itu. Hanya benar-benar mengandalkan sesama orang Indonesia, bagaimana mereka membangun sekolah untuk orang-orang mereka sendiri. Hologram, I don't know. Oh, it's a hologram, it's a diorama and hologram. It looks so cool. Oh, Boys playing, and then tempayan untuk cuci kaki sebelum naik ke sekolah pondok ini. sekolah pondok. Itu ada yang sedang membaca Quran di gubuk ya, kalau bahasa Indonesia ini. Jadi mereka belajar di pondok-pondok seperti ini ya. Sekolah pondok. Sekolah Inggris atau English School. Ternyata sekolah Inggris ini tidak hanya dibatasi untuk orang-orang Inggris atau anak-anak pejabat Inggris saat itu, guys. Dan buktinya kita bisa lihat di sini. Nah, saat itu sekolah-sekolah Inggris ini juga diboleh untuk rakyat Melayu, anak Melayu seperti itu. Look at this. Dari 1915 aja udah ada sekolah mereka, dan itu tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang penjajah saat itu. Diberikan opportunity juga kepada rakyat-rakyat ataupun orang-orang lokal Melayu saat itu. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa sekolah itu berbagai macam jenis. Ada sekolah Inggris seperti yang bilang tadi, sekolah Tamil, terus sekolah Cina juga seperti itu. Dan above of all, bahwasanya jika misalnya ada sekolah Tamil boleh didirikan, namun tetap menggunakan kurikulum yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Malaysia, dan harus ada juga pelajaran bahasa Melayu di situ. Harus banget, it's salah satu, it's mandatory yang harus diajarkan, atau pelajaran mandatory yang harus diajarkan di sekolah Tamil ataupun sekolah Cina tersebut. I'm so emotional to read this history. Actually, I am truly emotional. It drains my emotion a lot to read sejarah latihan perguruan yang ada di Malaysia zaman itu. Ternyata sejarah perguruan bermula apabila satu rancangan khas yang dibuat bagi melatih guru Melayu pada 1872. Ternyata di 1872 itu sudah ada rancangan khas yang dibuat untuk melatih, atau ada sebuah pelajaran untuk melatih guru-guru Melayu saat itu, dan dilakukan oleh Inggris. Dan ini adalah buktinya, foto-foto cikgu-cikgu Inggris, guru-guru Inggris dengan guru-guru Melayu saat itu. Pada 1917, R.O. Winsett, penolong pengarah pelajaran, menemukan laporan untuk menambah baik sistem pendidikan. Salah satunya adalah memusatkan maktab-maktab perguruan Melayu. Jadi benar-benar pendidikan itu udah ada di Malaysia, guys, dari lama banget. Bahkan di tahun 1870 itu udah ada pelatihan perguruannya. Nih, maktab pelatihan guru Melayu Bandar Hilir Melaka 1900 sampai dengan 1922. Ini guru-guru perempuannya, dan ini adalah maktab pelatihan guru Melayu Melaka, Teacher Training College Melaka. Ini adalah foto-foto nyata buktinya. Dan salah satu fakta yang lebih mencengangkan saya adalah ternyata saat itu guru-guru Melayu pun, guru-guru orang Malaysia Melayu pun itu dikirim ke UK untuk belajar. Maktab perguruan Kirkby dan maktab perguruan Brinsford Lodge. Wow, Kirkby Teachers Training College and Brinsford Lodge Teachers.
Wow, selepas Perang Dunia Kedua, sekolah-sekolah Inggris berkembang pesat bagi mengatasi masalah kekurangan guru. Kerajaan British di tanah Melayu bersetuju untuk menubuhkan 2 pusat latihan perguru di luar negara, antara lain bertujuan untuk melahirkan guru-guru bahasa Inggris saat itu. Wow, Masya Allah. Wow, bayangkan Mister, zaman dulu aja Inggris sudah mengirimkan pemuda-pemuda Melayu, pemuda-pemuda Malaysia ke Inggris untuk dijadikan guru. Seperti itu. That's the difference. That's the difference. Aku lihat ini tuh benar-benar menyakitkan. Ya, cemburu besar saya. Betul, sangat menyakitkan. I mean, like, kenyataannya ada, fakta yang ada antara Indonesia dan Malaysia gitu. Kita satu sangat berusaha untuk mencari kemenangan, tapi lihatlah saat itu orang-orang ini sudah dikirim ke Inggris untuk memajukan. It's blessings in disguise. I mean, by nature, England or British love to nurture people. When they are colonizing a land, they consider the people there, the colonized people, as part of them. Betul. Not sebagai sebagai bagian dari, bukan sebagai penjajahan ya. Sebagai orang yang dijajah, bukan sebagai orang yang harus ditaklukkan, bukan sebagai orang yang harus diintimidasi, tapi adalah bagian yang harus dikembangkan, dipelihara. Karena mereka percaya bahwa suatu saat nanti mereka akan give back. Betul. Karena give back kepada Inggris yang sudah mengajarkan kepada mereka. Jadi seperti sekarang ini kita lihat so many country join in Commonwealth. Betul. Ya, persemakmuran di bawah negara Inggris. Karena mereka berasa bahwa ini bukan sebuah penjajahan semata-mata penindasan dan pengambil alihan kekuasaan atau pengambil alihan sumber daya, tapi ini adalah take and give, ya, a win-win solution. Dua-duanya sama-sama beneficial buat kedua belah pihak. Salah satu buktinya adalah guru-guru ini dikirim ke Inggris untuk apa? Untuk training as English teacher, untuk guru-guru bahasa Inggris bisa. Jadi untuk mengajarkan budaya mereka juga seperti itu. Dan alhamdulillahnya orang-orang ini ternyata ditrain dengan baik di sana, dan pulang ternyata tidak hanya bahasa Inggris yang diajarkan, namun membawa sesuatu yang baik di Inggris sana bisa ditularkan lagi ke rakyat-rakyat atau murid-murid mereka di sini. Nah, ini adalah bukti bahwasanya ini ada tiket pesawat guru-guru yang dikirim untuk belajar di Inggris saat itu. Ini tiketnya masih dipelihara dengan sangat baik sebagai bukti bahwasanya memang program itu ada seat numbernya juga, ada passengers name-nya juga, dan benar-benar dijaga sebagai bukti untuk generasi-generasi mendatang. Wow. Asrama ini juga ada saving banks, Liverpool saving banks-nya di sana. Dan ini ada foto. Ya, betul sekali. Dan ini adalah The Malayan College, Kirby, Liverpool. Kartu-kartu, notepad-nya, kemudian di sini mungkin sebagai kartu mahasiswa sepertinya. Oh, ini International Certificate of Vaccinations against smallpox. Wow, luar biasa sekali. Ini bukan sebuah bualan, guys. Nah, ini adalah blok cetakan bergambar saat itu. Bisa dilihat inilah orang-orang Malaysia semua. The Malayan College. Emang namanya Malayan College ya, Pak? Ya, Malayan College. Memang khusus untuk orang-orang Malaya. Kirby, Liverpool. Look at that places. Wajah-wajah pendidik atau dasar-dasar guru awal untuk pendidikan Malaysia. 61. Iya. 53. Malaysian are so super lucky. Bahkan di tahun 1953, 55 pun sudah ada, kemudian dilanjutkan terus di tahun 1961. Dan menariknya lagi, ada sejarah pendidikan khas atau History of Special Education School di Indonesia. Itu namanya sekolah luar biasa.
Dan luar biasanya lagi, hebatnya lagi adalah sudah dimulai di tahun 1920-an. Permulaan pendidikan khas di Malaysia di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengaran pada tahun 1920-an. Dengan adanya kesadaran bahwa kerajaan seharusnya bertanggung jawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat adalah diperlukan. Kerajaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab pendidikan itu daripada pihak-pihak persatuan yang mengendalikan pada masa ini. It's amazing that, and this is the evidence. Ya, sekolah di Jalan Northern Pulau Pinang ini adalah sekolah untuk pendidikan khas, dan ini diberikan juga sebuah keterampilan ataupun kemahiran kepada mereka yang memiliki keluar biasaan, atau bahasa Indonesianya adalah mereka dengan special conditions ataupun murid-murid yang luar biasa. Jadi di tahun 1920-an udah ada, tidak hanya untuk sekolah rakyat pada umumnya, namun di tahun 1920 atau awal 1900 itu sudah ada sekolah untuk pendidikan khas yang dipikirkan oleh negara Malaysia saat itu. Penting tokoh-tokoh orang kurang upaya, dan ternyata anggota Dewan Negara itu ada, beliau adalah Dr. Ismail, orang dengan kurang upaya pertama yang dilantik sebagai anggota Dewan Negara, guys. Diberikan opportunity ataupun hak yang sama untuk membangun negara. Dan apa yang aku suka di sini adalah cacat tidak halang capai kecemerlangan. Diberikan juga opportunity untuk education kepada mereka. Dan tadi Bapak Dr. Ismail pertama dilantik anggota dewan itu, ternyata beliau itu, ini adalah portfolionya, sejarahnya. Dilahirkan pada 2 September 47 di Pasir Mas, Kelantan. Ismail memperoleh ijazah sarjana muda ekonomi dan sains politik dari University New York. Wow, another thing that we need to really appreciate here, that ini adalah sebuah pendidikan dewasa atau adult education, pembelajaran sepanjang hayat. Bahwasanya lifelong learning pada tahun 1900-an itu sudah ada classes for adult. Jadi orang-orang zaman itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, jadi sudah diberikan kelas. Bukan hanya untuk anak-anak nih kelas-kelas, namun untuk orang-orang dewasa saat itu juga yang belum bisa membaca, belum bisa menulis, diberikan sebuah kelas. Dari tahun 1900-an, orang-orang tua seperti ini diberikan kelas. Nih, bapak-bapak atau makcik-makcik, encik-encik yang tidak bisa membaca menulis saat itu diberikan kelas ataupun diberikan pendidikan juga. Untuk apa? Untuk mereka, keperluan mereka, untuk bisa membaca, menulis, berkomunikasi dengan orang. Wow. Yang miris itu ada di tahun 1900-an tuh, rakyat saya sedang apa saat itu? Sedangkan rakyat di negara Malaysia sudah diberikan pendidikan. Bahkan untuk mereka orang-orang tua seperti ini, tidak hanya untuk anak kecil saja, tidak hanya untuk generasi muda saja saat itu. Wow, it's a super wow. Oke everyone, dan itulah akhir kunjungan kami di salah satu museum pendidikan UPSI, Universitas Pendidikan Sultan Idris, yang ada di sini, Tanjung Halim seperti itu. Dan kita banyak sekali informasi yang bisa kita tangkap dan bisa kita ambil di sini, kita bawa pulang dan kita share kepada subscribers dan viewers kita. Salah satu yang paling eye-catchy menurut kamu apa, Mr. Kecil? Adalah sejarah yang mengatakan bahwa Inggris tidak semata-mata menjajah ya, tapi juga berkontribusi pada pendidikan Malaysia sampai sekarang. Betul. Mistika apa? Bagaimana bangsa Melayu mengirimkan guru-guru untuk keluar negeri, untuk ke British, untuk bisa sekolah, fokus banget kepada pendidikan untuk bisa memajukan pendidikan Malaysia. Sedangkan aku adalah fokusnya bahwasanya pendidikan di Malaysia itu bermula jauh banget sebelum dari 1400, bahkan dari 1400 dengan sekolah-sekolah pondok namanya sudah dibuat sebuah sekolah
dari mubalik yang tetap agama itu adalah sebuah fokus. Berasal dari Arab ya. Ya, agama itu adalah sebuah fokus yang utama yang harus ada dalam sebuah pendidikan. Percuma kamu pintar tapi tidak kamu beragama ataupun tidak berakhlak. Nah, itulah hal yang ditekankan di sini. So many information, semoga kalian juga mendapatkan inspirasi banyak lewat video kali ini. Thank you so much, that's all from us. Hope that you find this pretty good. If you find this really good, don't forget to thumbs up, and if you're new to this channel, forget to subscribe button. Super much from us in Yupsi. Bye everyone.